Kasih firman Tuhan yang sampai bagi saya dan saudara kasih kemenangan karena Tuhan lewat saudara kasih firman Tuhan dan pujian penyembahan, ya. Saudara kasih kemenangan karena Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan sebenarnya ingin kita saudara kasih menjadi pemenang, ya. Itu kehendak Tuhan bagi saya dan saudara, ya. Saudara kasih Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang pemenang. Saudara kasih bahkan bukan hanya sekedar pemenang, tapi menjadi orang-orang penakluk. Firman Tuhan berkata, ya. Saudara kasih kita lihat sebentar firman Tuhan ini, nanti kita lihat yang lain, ya. Saudara kasih kita lihat dulu dan saudara kasih dalam 2 Tawarik 20, saudara kasih ayat 20 sampai dengan 22, ya. Dari sini kita lihat firman Tuhan, ya. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai dengan 22, ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai dengan 22, ya. Sama-sama kita bacanya. 22 semua dapat? 22, ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka sedang berangkat, berdirilah Josafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, dan percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Ayat 21-nya, setelah dia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Bani Moab dari perguruan Mesir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah, ya. Saudara kasih ceritanya ini, saudara kasih ada Raja Josafat, saudara, yang menjadi pemerintah, saudara Raja di Yehuda dan Yerusalem. Pada saat itu saudara kasih mereka itu saudara kasih sedang diserang oleh dari Moab dan Ammon dan dari pegunungan Seir. Jadi ketiga-tiganya ini saudara kasih dari ketiga, saudara kasih dari Moab dan Ammon, saudara kasih dari pegunungan Seir itu sekaligus datang, ya, untuk menyerang. Maka sebentar saya baca saudara kasih untuk kita bisa lebih mengerti ayat ini. Saudara kasih di dalam 2 Tawarik 20 tadi, saudara kasih ayat 1, ya. Saya baca sama saudara, perhatikan. Saudara kasih dikatakan di sini sampai 3 nanti. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Josafat bersama-sama sepasukan orang Minim, ya. Saudara kasih, dan datanglah orang memberitahukan Josafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, asing dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hakeson Tamar, yakni En-Gedi. Josafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi saudara, jadi 3 pasukan datang saudara kasih sekaligus, saudara, secara serentak, secara bersama-sama untuk menyerang saudara kasih kerajaan daripada Josafat, ya. Saudara kasih, dan dikatakan di sini memang saudara, ketika datang saudara kasih memberitahukan hal itu, saudara, lalu dikatakan Josafat menjadi takut, ya. Siapapun saudara kasih secara manusianya, saudara, walau seorang raja ketika menghadapi persoalan tetap ada rasa takutnya, karena kita masih punya perasaan, punya jiwa, ya saudara, walau raja, ya saudara. Jadi jangan saudara menjadi kecut ketika ada persoalan, saudara merasa takut, saudara, ya. Saudara kasih, itu manusiawi kita, itu naluri manusia kita. Itulah menandakan bahwa saya dan saudara punya keterbatasan, ya. Itu menandakan bagi saya dan saudara kasih punya, saudara kasih menganggap, saudara kasih bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Nah, seorang raja pun ketika dia mendengar bahwa ada saudara pasukan yang mau menyerang dia, saudara, maka dia takut. Tapi saudara, yang menjadi perhatian di sini, ketika dia takut, ayat 3-nya dikatakan Josafat menjadi takut, tapi bukan berhenti di sini, bukan titik di sini, saudara, tapi dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang penting bagi saudara.
Kalau kita punya masalah lalu kita takut, khawatir, bingung, stres, mula-mula kita dengar persoalan kita, itu biasa, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kongregasi, yang menjadi penting ketika ada persoalan kita takut, jangan berhenti di situ atau lari, saudara dari hendak Tuhan. Tapi ketika kita saudara kasih menghadapi persoalan atau menghadapi situasi yang tidak baik, kita takut, kita bingung, kita bimbang, saudara kasih ambil keputusan untuk cari Tuhan. Amin saudara. Itu saudara ambil keputusan untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Ambil keputusan untuk cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Saudara kasih, karena kita saudara kasih sadar, saudara kasih kita tidak bisa. Yosafat sadar saudara, kenapa dia mencari Tuhan? Karena saudara kasih dia pikir dengan kekuatan pribadinya, dengan pasukan yang ada padanya, gak sanggup menghadapi saudara kasih tentara Bani Amon, Bani Moab dan jauh dari Padang Mesir. Gak sanggup dia. Maka ketika dia merasa tidak sanggup, lalu dia mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang penting. Jadi Bapak saudara kasih, ya, biasa kita takut kalau kita punya masalah. Tapi saya katakan saudara, jangan berhenti di situ. Lalu carilah keputusan untuk mencari Tuhan. Andalkan Tuhan. Saudara berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, Tuhan akan memberi jalan keluar bagi masalah kita. Amin saudara. Maka dikatakan kembali saudara kasih dalam ayat 20 tadi, saudara kasih, maka dikatakan di situ ayat 20 dikatakan saudara, bagaimana Yosafat itu memerintahkan kepada mereka, dikatakan agar mereka dikatakan saudara kasih berkumpul bersama-sama. Ya saudara kasih, dikatakan ayat 20-nya kembali saya baca bersaudara, dikatakan di sini, ya. Saudara kasih 2 tahun 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju kepada gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi dikatakan di sini ada 2 saran, ya. Sebelum mereka saudara kasih berdiri menghadap Bani Amon, Bani Moab dan dari pegunungan Seir, saudara kasih Yosafat, saudara kasih memberitahukan, menyarankan, dikatakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Nah, Bapak saudara kasih, dengan kata lain, ketika kita punya masalah, ketika kita mengalami situasi yang tidak baik dalam hidup kita, siapapun kita, saudara kasih, yang penting bagi saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, saudara kasih perlu percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Dan percaya kepada nabi-nabinya, artinya saudara kasih pada hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani kita, yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita, yang beri nasihat kepada kita. Percayai apa katanya, percayai apa sarannya. Maka ketika saudara punya masalah, tidak salah sih beritahukan kepada gembala saudara atau pada pemimpin rohani kita. Saudara kasih, biar apa sih jalan keluar masalahku ini, Bapak, bagaimana caranya untuk aku bisa mengatasinya. Tidak salah saudara kasih. Maka dikatakan percayalah kepada Tuhan, maka kamu tetap teguh. Percayalah kepada para nabi-nabinya, maka kamu akan tetap berhasil. Nah, saudara kasih, dikatakan percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena saat kita tidak tahu lagi mau mungkin apa-apa, saudara, saat rasanya buntu perjalanan rohani kita, perlu kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berharap kepada Tuhan. Saudara kasih, ya, mata kita sedang tertuju kepada Tuhan. Saudara kasih, memandang kepada kebesaran Tuhan. Jangan terkadang kala, saudara, yang kadang biasanya yang paling logis yang terjadi dalam hidup saya, saudara, ketika sudah punya masalah, yang paling kita lebih perhatikan kadang-kala persoalan kita, lebih memperhatikan apa kata Tuhan. Ya, biasanya seperti itu, ya. Lebih kita mempercayai apa yang ada sedang kita hadapi sekarang daripada kadang-kala kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Maka kadang-kala kita pusing memikiri masalah kita. Kenapa? Yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita percaya lagi persoalan kita. Tapi Tuhan menyarankan di sini, seberapa besar pun masalah kita, sama seperti Yosafat ini, saudara kasih, dari 3 pasukan yang datang menyerang dia, dengan katanya persoalan yang besar, persoalan yang luar biasa yang dihadapi itu, Bapak saudara kasih. Tapi Tuhan berkata kepadanya, Yosafat berkata kepada mereka, dikatakan percayalah kepada
kepada Tuhan. Demikian bagi saya dan saudara, percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan akan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita. Maka dikatakan saudara kekasih, kalau kita percaya, dikatakan iman itu dikatakan saudara kekasih ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Oh, keluar dari masalah kita, mau sembuh dari penyakit kita, mau mengalami kemenangan dalam persoalan hidup kita. Saudara, itu yang kita harapkan. Tapi sebelum terjadi itu, maka harusnya ada iman dulu. Harus ada percaya dulu dalam hidup kita. Maka dikatakan saudara, dikatakan di sini saudara, jadi untuk percaya itu, maka dikatakan saudara kekasih akan ada kemenangan. Ya, orang yang percaya akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan juga, orang yang percaya bukan hanya sekedar menjadi orang menang, tapi menjadi penakluk dalam hidup kita, saudara. Kita bisa menjadi penakluk karena memang saya dan saudara, Tuhan tentukan sebenarnya saya dan saudara diciptakan Tuhan bukan hanya sekedar untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi, bukan, ya, bukan itu saja. Tapi tujuan Tuhan yang paling utama dalam hidup saya dan saudara untuk apa? Menjadi penakluk. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, ya, saudara. Jadi Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan memberikan rohnya bagi saya dan saudara. Tujuan yang paling utama juga, saudara, selain daripada beranak cucu, memenuhi bumi, saudara kekasih, maka dikatakan di sini, saudara kekasih, kita menjadi penakluk, ya. Dikatakan di sini, saudara, sama-sama kita baca dalam Kejadian 1, saudara kekasih, ayat 28, ya. Ini tujuan Tuhan, ya, dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama kita baca dua-dua, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berair di bumi. Ini tujuannya. Selain dari beranak cucu, selain dari memenuhi bumi, Tuhan berkata bagi saudara, taklukkan dan berkuasalah, saudara. Jadi kita bukan menjadi orang ditaklukkan, bukan menjadi orang dikalahkan oleh persoalan, tapi kita menjadi orang yang mengalahkan segala masalah kita. Amin, Bapak Saudara. Kita harus kita pegang. Jadi saya dan saudara orang penakluk dalam Tuhan. Orang penakluk. Kenapa kita bisa menjadi penakluk? Apa yang kita taklukkan? Terutama saudara kasih, kita taklukkan doa ketakutan kita, taklukkan doa khawatir kita, taklukkan doa segala hal-hal yang membuat kita sudah cemas, segala hal yang membuat kita ketakutan. Taklukkan dulu, saudara. Taklukkan kedagingan kita, taklukkan segala masalah yang membuat kita takut, saudara. Taklukkan dan dikatakan berkuasalah, saudara kekasih. Ini tujuan Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi jangan kita menjadi orang yang lemah, Bapak Saudara. Saudara kekasih, kita menjadi orang kuat dalam Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, mari katakan, Tuhan berkatakan bagi saya, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabi yang dikatakan. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi pemenang, dan bukan hanya menjadi pemenang, menjadi penakluk dan menjadi orang berkuasa. Haleluya, Bapak Saudara kekasih. Jadi musuh kita tidak bisa semena-mena, ya. Saudara kekasih, maka dikatakan kalau ada perahu atau saudara kekasih kapal di lautan, saudara, walau sebesar apapun gelombangnya di luar itu, dalam itu, saudara, seberapa besar apapun saudara kekasih, dikatakan saudara puting beliungnya, saudara kekasih, kalau saudara kekasih, ya, saudara kekasih, airnya tidak masuk ke dalam kapal itu akan aman aja, ya, tidak akan tenggelam, ya. Sepanjang kapal itu tertutup dengan rapat dengan segala sesuatunya dan tidak ada saudara kekasih air masuk ke dalam, maka saudara tidak akan kapanpun tenggelam kapal itu. Saudara kekasih, apa artinya? Saudara kekasih, ya, wah, seperti kapal itu adalah lambangnya hidup saya dan saudara. Kapal itu adalah kita, perahu itu adalah kita. Walau di luar kita banyak persoalan, tantangan, segala sesuatu yang coba menaklukkan kita, mencoba mengalahkan kita, mencoba saudara kekasih membinasakan kita. Sepanjang persoalan itu tidak menguasai kita, tidak memberikan kekhawatiran bagi kita, persoalan itu tidak bikin apa-apa bagi kita, tidak akan merusak hidup kita. Tapi sekali lagi saudara, kenapa orang? Karena masalahnya, karena saudara kekasih, karena situasinya, saudara kekasih, mungkin saudara dengar lagi viral sekarang ini, ya, saudara, seorang anak pejabat di kota ini, saudara kekasih, ya, saudara kekasih menganiaya seorang yang saudara kekasih, seorang anak remaja juga, dan sekarang ini lagi terkapar, saudara, ya, saudara kekasih, ya, kita pikir, saudara, ya, hanya gara-gara apa? Hanya karena perkataan saudara
pacar. Oh, dikatakan karena saudara kekasih ya, yang menganiaya ini saudara kekasih punya pacar. Dan sebelumnya pacarnya ini saudara kekasih berpacaran dengan orang yang dia aniaya. Saudara kekasih, akhirnya apa saudara? Lalu saudara kekasih pacarnya itu mengadu, dikatakan, dulu ketika aku pacaran dengan Shanu itu, dikatakan gini-gininya kok. Wah, saudara kekasih, lalu naik darah saudara, dan kemudian saudara kekasihnya habis di saudara kekasih dipijak-pijak, kepalanya dipijak-pijak, ditendang-tendang, dipukul-pukul saudara kekasih. Akhirnya sampai sekarang saudara kekasih, akhirnya saudara anak itu ya, dia itu lagi saudara kekasih karat saudara. Saudara kekasih dalam nama Yesus, apa salahnya rupanya? Kalau dulu ketika pacarannya dia mungkin diganggu ya saudara kekasih, gak ada pengaruh apa-apa sebenarnya. Tapi perkataan saudara kekasih perempuan itu membuat dia marah, membuat dia benci, membuat dia dendam. Lalu itulah membuat dia saudara celaka saudara. Akhirnya apa saudara? Bapaknya dicopot dari jabatan saudara kekasih perpajakan sekarang, dan dia dikeluarkan dari kampusnya saudara. Saudara kekasih, semua yang lain harta-hartanya saudara disita oleh pemerintah. Wow saudara. Kenapa saudara? Saudara kekasih, kadang-kadang kita pikir persoalan kita itu sebenarnya mungkin besar, tapi kalau itu tidak menguasai pikiran kita, tidak merusak pikiran kita, tidak mengganggu perasaan kita, tidak akan apa-apa. Kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Maka dikatakan ketika Yosafat mendengar beritanya ada Bani Moab dan Bani Amon dari pegunungan Seir datang menyerang dia, dikatakan apa yang dilakukan saudara? Dia cari Tuhan. Akhirnya tidak dikuasai ketakutan itu dia. Ketakutan itu tidak menguasai emosinya, ketakutan itu tidak menguasai jiwanya, membuat dia stres, membuat dia ketakutan. Lalu dia saudara kekasih terkatuk saudara kekasih dan tidak bikin apa-apa. Tidak saudara. Walau dikatakan memang sebentar dikatakan Yosafat itu takut, tapi yang menjadi keputusan dikatakan dia cari Tuhan. Nah, sebab saudara kekasih, apapun persoalan kita sekarang, jangan ada yang mengganggu, sampai merusak iman kita. Jangan sampai merusak kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai merusak pengikutan kita kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan sekali lagi saudara, jadi percaya itu akan menjadi pemenang, dan bukan hanya menjadi pemenang, menjadi penakluk. Maka dikatakan di sini saudara kekasih, diwarta juga dikatakan saudara kekasih ada sempurnanya. Dikatakan di sini untuk menjadi penakluk itu dikatakan saudara kekasih ada vini vidi visi. Artinya saudara kekasih, aku lihat, aku datangi, aku taklukkan. Ya, aku lihat, aku datangi, aku taklukkan. Kan kata lain saudara kekasih, kalau ada persoalan jangan lari dari persoalan, hadapi dengan iman. Dengan kata lain sudah bersaudara, hadapi bersama dengan Tuhan. Maka taklukkan persoalan itu. Amin Bapak Saudara. Persoalan apapun saudara, tapi harus menang dulu dalam Tuhan. Maka dikatakan percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu tetap akan berhasil. Percaya apa kata firman Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berharap pada Tuhan. Jangan saudara kekasih, sekali lagi saudara, jangan menjadi mati kutu sebelum bersaudara kekasih menghadapi kita persoalan. Udah ketakutan dulu, udah depresi dulu, saudara kekasih belum menghadapi persoalan. Jangan saudara. Sekali lagi maka dikatakan saudara, kita saudara kekasih, aku udah lihat, kita lihat mungkin persoalan itu, kita lihat mendatangi kita, atau saudara kekasih situasinya, kita rasakan memang gelombang persoalan itu. Tapi jangan saudara kekasih mundur, jangan menjadi orang yang saudara kekasih menjadi orang yang patah semangat. Tapi saudara kekasih, hadapi semua dengan kasihnya Tuhan. Maka dikatakan di sini yang perlu kita lakukan saudara kekasih, percaya kepada Tuhan. Dikatakan saudara, jangan maka dikatakan dalam Amsal 3 yang perlu kita lakukan. Amsal 3 saudara kekasih, ketika kita menghadapi persoalan saudara kekasih, percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Saudara kekasih, ayat 5 sampai dengan 7. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Sama-sama kita baca dua-dua. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka kamu akan meluruskan jalan-jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin Bapak Saudara. Jadi katakan di sini, percaya kepada Tuhan. Saudara kasih, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Akui Dia dalam segala
perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, bagi yang studi, saudara kekasih, andalkan Tuhan. Akui Tuhan. Caranya kita, saudara kekasih, mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan, berdoa pada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 7, apa dikatakan? Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia akan bertindak. Saudara, serahkan apa saja, saudara kekasih, persoalan apa, masalah apa, kebutuhan apa, kerinduan apa, maunya apa dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan, Dia akan melakukan dalam hidup saudara. Maka dikatakan, lah akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Adakah jalan kita mulai serong? Adakah saudara kasih persoalan kita, ekonomi kita mulai marak, saudara kasihnya kayak nggak bisa jalan, saudara kasih, serahkan sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Adakah anak-anak kita, rumah tangga kita belum seperti apa maunya Tuhan, katakan kepada Tuhan. Bagian kita hanya mengatakan, bagian kita hanya percaya, bagian kita berseru, Tuhan akan melakukan pekerjaannya dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tuhan pasti akan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Cuma katakan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, dengan kata lain persoalan itu akan datang bagi saya dan saudara. Tapi tidak perlu kita takutin sebenarnya. Tidak perlu kita dihindarin. Tidak perlu kita bersembunyi dari persoalan. Tapi hadapi. Saudara, lawan dikatakan. Kadang-kadang kala persoalan itu saudara kasih, di baliknya ada musuh yang mencoba melawan kita. Maka dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 ya. Ya, atau ayat 8 sampai dengan 9. 1 Petrus 5 saudara kasih ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca dua-dua. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 sama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan sadar ada lawan kita. Siapa lawan kita? Iblis. Dia akan pakai, saudara kasih, jadi bukan manusia lawan kita. Enggak. Kalau ada yang menyakiti saudara, merendahkan saudara, membuat saudara terganggu, bukan, jangan marah sama dia. Saudara kata, jangan marah sama dia, doain dia, saudara kasih, dan usirkan pekerjaannya, pekerjaan setan yang mengganggu dia, memakai dia untuk saudara kasih, membuat saudara kasih tawar hati, membuat saudara rasanya saudara kasih cemas. Lawan dia, saudara kasih, dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh, saudara kasih. Jadi musuh kita bukan manusia, walaupun manusia kadang-kadang dipakai setan, saudara kasih, untuk mendorong kita, bukan dia. Jadi kita tidak sebenarnya anak-anak Tuhan, tidak perlu bertengkar, tidak perlu sakit hati sama orang, saudara kasih, karena bukan manusia lawan kita, bukan manusia lawan kita. Lawan kita siapa? Dia katakan di sini, lawanmu si iblis. Tapi kadang-kadang memang iblis itu pakai orang. Jadi caranya bagaimana? Kita doakan orang itu, saudara kasih, berkati dia, usirkan pekerjaan setan yang mungkin dia marah, mungkin dan perkataan kasar, mungkin merendahkan kita. Katakan dalam nama setan di suruh pendukung, perkataan-perkataan yang kasar yang memojokkan aku, merendahkan aku, yang menghina aku mengikat kau setan, tidak bisa berkuasa kau atas siapa ini, dalam nama Yesus. Yang mengganggu aku, yang mencoba mengkhianati, dalam nama Yesus, tidak bisa berkuasa kau, dalam nama Yesus. Atau anak-anak saudara mulai berontak sama saudara, nggak perlu sampai dipukul habis-habisan anak kita, dimarahi boleh, dipukul saudara kasih untuk memperingati dia boleh, saudara kasih ya. Tapi saudara kasih tidak perlu sampai habis-habisan dipukul, saudara kasih. Tapi apa saudara? Usirkan pekerjaan setannya. Setannya memakai anak-anak kita berontak kepada kita, biar kita marah, biar kita terganggu, biar kita jangan sampai pada panggilan Tuhan. Atau suami saudara mulai merajalela, tidak peduli sama saudara, tidak mengasihi saudara, tidak mengerti apa yang saudara mau. Berkati suami saudara, usirkan pekerjaan setan yang mengganggu dia, membuat dia tidak peduli. Atau istri saudara, siapa saja pun bisa dipakai setan. Tapi karena itu maka dikatakan pada saya dan saudara, usirkan semua, lawanlah dia. Dan dikatakan saudara kasih dengan imannya teguh. Jadi harus punya iman yang teguh. Kita tidak akan bisa menjadi pemenang kalau menjadi iman yang lemah.
Tidak bisa, saudara. Harus iman teguh dulu. Bagaimana caranya? Maka dikatakan sebagai kasih, ya. Bagaimana caranya agar kita punya yang teguh, iman yang teguh? Maka kita harus isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi hati ini penuh dengan firman Tuhan. Saudara kasih, karena firmanlah, maka dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Tidak akan mungkin kita punya iman kalau saudara tidak pernah baca firman. Makanya disuruh kita baca firman Tuhan, disuruh kita beribadah, dengar firman. Karena firmanlah yang memberikan iman bagi kita. Gak akan bisa, saudara. Gak akan bisa kita punya iman kalau tanpa kita pernah baca firman Tuhan, tanpa kita dengar firman Tuhan. Gak bisa. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi perlu kita baca, perlu kita renungkan, perlu kita dengar. Saudara kasih, dan ketika kita saudara kasih renungkan dan kita baca firman Tuhan, maka saudara kasih membangkitkan iman kita. Dan ketika iman kita sudah kuat dan teguh, maka ketika ada musuh datang, maka kita harus tinggal lawan saja dengan doa. Bukan dengan marah-marah sama orang lain yang sudah kekasih yang menyakiti kita. Sekali lagi saudara, sekali lagi, musuh kita bukan manusia. Maka dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12, ya sebentar. Musuh kita bukan manusia. Efesus 6 ayat 12, yang sudah biasa kita tahu ayat ini, ya. Dikatakan di sini, ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sama-sama kita baca, dua-dua, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat. Jadi ada 4 strategi yang dipakai setan. Dikatakan sudah depan, samping, kiri, kanan, dan belakang. Maka dari atas dikatakan saudara, coba akan melawan kita. Penguasa, pemerintah, penghulu dunia gelap ini, dan roh jahat. Jadi saudara kasih, maka saudara nggak bisa kita santai saja ikut Tuhan, tidak bisa. Maka dikatakan sadar, artinya berjaga-jaga, siap kita. Karena kapan saja pun setan itu bisa menjatuhkan kita. Kapan saja pun setan itu bisa saudara kasih membuat kita saudara kasih itu tidak saudara kasih bergairah untuk Tuhan. Maka dikatakan saudaraku harus lawan dengan iman yang teguh. Bagaimana cara melawan dengan iman teguh? Harus punya firman Tuhan. Amin. Harus punya firman, renungkan firman, baca firman Tuhan, dan kemudian sudah kekasih dikatakan sudah perlu kita sudah kekasih lawan dia dengan iman yang teguh. Dikatakan dengan kekuatan Tuhan, maka dikatakan perlu percaya pada firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Maka dikatakan Roma 4, sudah kekasih, ya, sudah kekasih percayai firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa sudah kekasih timbul iman kita, kuat iman kita. Tanpa sudah kekasih firman Tuhan, tidak ada kan bisa kita menjadi orang teguh. Tidak ada. Kita menjadi orang saudara kekasih yang selalu jatuh ketika ada persoalan, selalu menjadi orang lemah ketika ada masalah. Tapi ketika kita punya firman dan mempercayai firman Tuhan itu, firman itu merupakan kekuatan bagi kita. Sama-sama kita baca dalam Roma 4 ayat 17 kayaknya sampai 21, ya. Semua capek sedikit, ya. Sama-sama kita baca dua-dua, ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang Maha, dan kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman yang tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena kepercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan, ya. Saudara, ayat 21-nya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Kenapa bisa tetap teguh walau janji Allah itu belum ada? Kenapa? Ya, saudara kekasih, Tuhan janjikan kepadanya dia punyakan keturunan yang besar seperti banyaknya pasir di laut, seperti banyaknya bintang di langit. Saudara kekasih, itu saudara kekasih dijanjikan Tuhan 25 tahun yang lalu. Tapi Tuhan genapi setelah umur 100 tahun dalam hidupnya. Jadi tunggu sampai 25 tahun. Ya, tapi dikatakan di sini, dia terhadap janji Allah tidak pernah bimbang. Kenapa saudara? Karena dia punya janji itu, dia pegang janji itu, dia kenal siapa Allahnya. Bahwa Allah yang berjanji tidak pernah
Tuhannya. Maka dikatakan sudah kasih, dia diperkuat oleh imannya dan dia yakin apa yang Tuhan janjikan tidak pernah untuk tidak dilaksanakan. Dia yakin itu, saudara. Karena itu maka saya katakan saudara, kenapa kita bisa kuat sampai akhir ini, sampai nanti Yesus datang kedua kali tidak pernah mundur, tidak pernah goyah. Kenapa saudara? Karena punya janji firman Tuhan, punya percaya firman Tuhan. Kalau tanpa janji Tuhan, tanpa firman Tuhan, semua pun orang akan goyah. Karena semakin nanti saudara, semakin banyak persoalan-persoalan ke depan akan terjadi. Persoalan ekonomi lah, persoalan keluarga lah, persoalan anak lah, persoalan suami, persoalan apa saja akan datang saudara. Tapi saya katakan saudara, sepanjang kita punya firman Tuhan dan percayai firman Tuhan itu, akui firman Tuhan itu, saudara kasih firman Tuhan itu akan bekerja, memberi kekuatan bagi kita, memberikan iman bagi kita, sehingga dengan kata Yesus kita bisa berjalan sama seperti Petrus. Kenapa bisa berjalan di atas air? Saudara kasih, apakah berat badannya tiba-tiba berubah menjadi seperti ringannya seperti kapas? Saudara, enggak. Sama berat badannya, sama sebelum saudara kasih dia berjalan di atas air, sesudah berjalan di atas sama berat badannya. Tapi kenapa dia bisa berjalan? Ada firman yang menatanya. Artinya Bapak Saudara, ketika kita nanti punya persoalan besar, tapi kita tetap bisa maju dalam Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena firman Tuhan yang kita percayai. Firman itu sanggup, maka dikatakan Roma 1 ayat 16 apa dikatakan? Jadi kata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka dikatakan perlu kita mempercayai firman Tuhan, perlu kita sudah kasih mengakuinya. Puji Tuhan. Nomor 2, kita kembali dalam 2 Tawarin 20 tadi ayat 21 ya. 2 Tawarin 20 ayat 21, sama sebentar kita baca ya. 2 Tawarin 20 ayat 21. Oke, sama-sama kita baca. Oke. Ya, sama-sama kita baca. 22 ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Iya, puji Tuhan ya. Saudara, jadi yang pertama saudara percaya kepada Tuhan. Kalau ada masalah, saudara kasih ada persoalan yang kita hadapi, saudara kasih yang penting bagi saya dan saudara kita menjadi orang pemenang, menjadi orang penakluk. Saudara kasih jalan, saudara kasih yang harus kita lakukan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada nabi-nabinya. Yang kedua, saudara kasih perlu kita menaikkan pujian pengagungan kita pada Tuhan. Perlu pengagungan sama Tuhan. Saya katakan saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Dikatakan kenapa bersorak-sorak? Kalau kita pikir, kalau saudara renungkan, Bani Amon, Bani Moab dan dari pegunungan Seir datang membawa segala sesuatu perangkap semua senjatanya. Tapi Josafat, kalau kita pikir bodoh kali Josafat ini, orang datang menyerang dia bawa senjata, dia nyanyi-nyanyi aja, gak masuk akal, gak masuk akal. Mereka hanya nyanyi aja. Bahkan mereka nyanyikan saya syukur kepada Tuhan. Dia katakan saudara kasih bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lama. Itu aja mereka nyanyikan. Mereka dipanggil memuji menyembah Tuhan. Mereka dipanggil saudara kasih memain musik dan ditaruh di barisan depan, saudara. Mereka hanya nyanyi, saudara. Secara pikiran, secara saudara kasih ya, secara keadaan dia masuk akal. Kok bisa? Kok kalau orang berkata bodoh kali lah itu. Seorang raja, orang datang harusnya dia siapkanlah tentara-tentaranya, siapkanlah pasukan-pasukannya, siapkanlah mungkin ala-ala senjata perangnya. Itu yang harusnya dilakukan, tapi itu tidak dilakukan. Ada orang mungkin berkata sama kita, udah banyak persoalan, ke gereja aja kerjanya ya. Udah ada banyak masalah, kok hanya nangis saja berdoanya ya. Kok nggak dilakukannya, maunya begini. Itulah rahasianya kita mengikut Tuhan. Karena Allah firman Tuhan berkata, Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah bersemayam. Saudara, dengan kata lain saudara, ketika mereka menyanyikan nyanyian sorak-sorai kepada Tuhan, maka dikatakan di 21, saudara kasih ayat 21 sama ayat 22, sama-sama kembali kita baca 22 ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap. Siapa yang membuat penghadangan itu? Tuhan.
Bapak Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih katakan saudara, saudaraku, jangan sampai saudara kehilangan waktu saudara untuk berdoa sama Tuhan. Jangan sampai, karena itu kunci kemenangannya. Kunci keberhasilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kunci keberhasilan kita dalam rumah tangga itu, berapa lama kita bisa tahan duduk di bawah kaki Tuhan. Susaheti pernah berdoa, berkhotbah dikatakan saudara, oh saudara kasih, kemenangan seseorang bukan karena besar gerejanya, kemenangan seseorang bukan karena berlimpah dikatakan harta bendanya, kemenangan seseorang dikatakan bukan dipakai Tuhan karena diurapi Tuhan dengan luar biasa, tapi yang dilihat Tuhan. Saudara kasih, kemenangan seseorang berapa lama dia bisa duduk di bawah kaki Tuhan, itu kuncinya. Maka dikatakan saudara kasih, karena dikatakan firman Tuhan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya saudara kasih, kalau kita menang dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bersorak di hadapan Tuhan, Allah akan mengambil alih segala sesuatunya. Haleluya saudara. Maka jangan tinggalkan mesbah doa saudara, jangan tinggalkan, itu penting, itu puncaknya. Kau perhatikan di dalam tabernakel saudara, ada ruang, saudara kasih, ada dikatakan ruang, dikatakan saudara kasih, ada halaman pertama, ada halaman ruang kudus yang paling atas, saudara kasih, mendekat kepada saudara kasih, dalam ruang hak kudus itu ada mesbah dupa. Tapi ini kadang-kala yang hilang dari gereja. Sekarang ini saya katakan saudara, ini yang hilang saudara. Saya katakan saudara, maka banyak orang Kristen sekarang ini saudara kekasih ya, saya ingat dulu, saya ingat kali ada bapak tua saya bertakosbah saudara, perang-perangin. Kalau berobat, tidak pernah kan? Kalau sakit, tak pernah berobat ke dokter, tidak pernah. Saya ingat kali itu saudara. Pernah ada anak bapak tua saya ini sudah sakit ya saudara. Dia saudara lalu dia berjambat tua sampai teriak-teriak, sudah sampai saudara kekasih ya. Lalu seorang harinya sudah sehat saudara. Ya. Saudara kasih, cukup mereka berdoa saja saudara ya. Cuman sekarang ini karena ada BPJS, sakit kita sedikit, rumah sakit, ya kan gitu ya. Saudara kasih, kurang kita berseru sama Tuhan ya. Saudara kasih, maka kadang-kala kita kehilangan kuasanya Tuhan. Gak salah sih, gak salah. Saya katakan saudara, gak salah berobat, gak salah. Tapi saya katakan saudara, perlu kita andalkan Tuhan dalam hidup, berseru kepada Tuhan, bersorak memuliakan Tuhan, karena Allah hadir ketika kita bersorak-sorak, karena akan Allah melakukan perkara-perkara besar. Karena ketika kita memuji Tuhan, bersorak kepada Tuhan, kita sedang meninggikan Tuhan saudara. Maka saudara kasih, perhatikan saudara, ketika Musa dalam perjalanan Israel, saudara kasih, pada saat itu ada mereka beberapa waktunya, mereka saudara kasih, bangsa Israel banyak dipakut-pakut ular. Lalu apa yang jadi saudara? Maka Tuhan berfirman saudara kasih pada Musa, dikatakan, apa yang ada di tanganmu? Dikatakan saudara, tongkat. Dikatakan, tinggikan itu. Dikatakan saudara kasih, buat gambar ular di atas. Dikatakan, setiap orang yang melihat nanti, dikatakan kepada tongkat dengan tunggul ular itu, maka dia akan sembuh. Itu apa artinya? Ketika kita meninggikan Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam doa kita, Allah akan menyelesaikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Allah akan menyembuhkan kita, Allah akan membebaskan kita. Yang penting tinggikan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Saudara kekasih, jangan saudara kekasih ya, jangan sibuk dulu urusi persoalan kita baru cari Tuhan Anda. Tuhan dulu, berseru dulu, saudara nyanyikan dulu pengagungan sama Dia, angkat saudara kasih pujian. Beberapa waktu yang lalu saudara kami telepon, Pak Bu, dikatakan datanglah dulu sebentar, begini dikatakan ya. Saudara kasih, dan tadi dari mulai jam 11 dikatakan begini ya. Saudara kasih, gak ada kayaknya jalan keluar. Dan saudara kasih ya, saudara kasih ya. Lalu saudaraku, apa yang jadi? Ketika kami datang saudara, memang gak bisa saudara. Saudara kasih, dia ada megang kepala, ada megang tangan, berapa orang, ada di tangan kiri, ada kaki semua nih saudara. Saudara itu mengkelepar saudara, dan mulut dan saudara kasih, dia tutup matanya, mulutnya tertutup saudara kasih, tapi dia menggelepar, kayak mau cekram aja gitu ya. Saudara kasih, Bapak Kepalanya berkata, tenangkan rohmu, dia katakan tenangkan rohmu, ya mengampuni, mengasihi, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Saudara pelan-pelan Bapak Kepala, haleluya, haleluya, nyanyian haleluya. Saudara tiba-tiba lemas tangannya, saudara kekasihnya. Yang tadi dia dipegang sekuatnya enggak, udah lemas, so, kakinya lepas. Saudara langsung duduk dia, lalu berkata, kenapa aku? Saudara kekasih, kamu
dari tadi jam segini, saya katakan dari jam 11 siang dikatakan sampai jam 7 malam. Bayangin saudara, kami datang lewat jam 7, saudara kekasih, baru mengalami kebebasan jam 9 malam. Setan itu saudara kekasih memang mencengkram. Tapi saya dikatakan saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara kekasih, pernah kali dulu di situ juga saya mengajar menjadi penyembahan. Tiba-tiba mahasiswanya teriak, saudara kekasih, yang menggelepar-gelepar, saudara kekasih ya. Saudara, lalu gimana? Diusir-usir tidak bisa. Cuma dikatakan, ayo, ya, semua kita menyembah Tuhan, semua paling ada 2-3 awasi dia. Gitu. Menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami nggak tumpang tangan. Saya nggak tumpang tangan. Kami hanya nyembah Tuhan. Nyembah aja, nyembah. Semua bahasa roh, semua nyembah Tuhan. Tiba-tiba sendiri, lepas sendiri. Kenapa? Karena kekuatan roh lebih berkuasa dari roh apapun. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh apapun. Karena itu maka saya katakan saudara, apapun masalah kita, apapun masalah persoalan kita, sembah Tuhan, hadirkan Tuhan. Saudara, contohnya ketika saudara kasih Paulus dan Silas ada di penjara, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan berkata di tengah malam dikatakan, mereka menaikkan pujian dan mereka berdoa. Lalu dikatakan, goyanglah penjara itu dengan ada gempa, maka sendi-sendi penjara itu terbuka dan mereka bisa keluar. Apa yang membuka? Kenapa kalau gempa biasanya rumbuhlah semuanya? Ini hanya saudara kasih engsel-engsel daripada penjara itu aja terbuka. Nggak ada rusaknya, saudara. Bahkan belenggu mereka terbuka sendiri. Itulah rahasia Tuhan. Saudara kasih, ketika kita menyembah Tuhan, apa yang mengikat kita, membuat kita ketakutan kita, kecemasan kita, kebingungan kita, itu akan lepas dari kita. Semua kelepas karena Allah berhadirat di atas pujian penyembahan. Haleluya Bapak Saudara. Karena itu maka dikatakan sembah Tuhan, jangan diam, jangan lari dari persoalan. Sembah Tuhan. Seberat apapun masalah kita, ada Allah yang lebih besar dari roh apapun. Amin Bapak Saudara. Nah, yang ketiga dikatakan Bapak Saudara kasih, apa yang harus kita lakukan? Kembali Saudara kasih dalam 2 Tawari 20 tadi ayat 21. Kembali saya baca dikatakan di sini, ya. Dikatakan ayat 21. Saya baca kembali dikatakan di sini. Setelah perundingan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, sampai di situ. Jadi dikatakan di situ mereka menyanyi sambil memakai pakaian kudus yang semarak. Ya, Bapak sudah kekasih, kenapa kadang aku berdoanya tapi kok nggak bisa selesai masalahku ya? Aku sudah memuji Tuhan tapi kok nggak ada jalan keluar masalahku ya? Sudah kekasih, perlu juga perhatikan pakaian kita. Pakaian dimaksud sini bukan pakaian baju yang kita pakai ini, tapi sudah kekasih, ini perbuatan kehidupan kita. Memuji Tuhan pun kita kalau dongkol terusnya sama orang, nggak bisa Tuhan jawab doa kita. Firman Tuhan berkata dikatakan, bukan kurang panjang tanganku untuk menyelamatkan engkau, bukan kurang tajam doaku, telingaku untuk mendengarkan doamu, tapi dikatakan yang membuat aku menyembunyikan diri terhadap engkau adalah segala dosamu. Dan aku dikatakan memisahkan aku dengan engkau adalah segala kejahatanmu. Jadi perlu kita percaya pada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, bersorak menyanyi pada Tuhan. Perhatikan juga kekudusan hidup kita, perhatikan kekudusan kita, perbuatan kita. Maka dikatakan saudara, sebentar dikatakan kemarin di waktu di PA, Bapak Gembala menyampaikan di sini, ada dikatakan saudara kekasih, ya ketika mereka mengadakan pesta, saudara kekasih, lalu dikatakan saudaraku, ada orang saudara yang diundang, saudaraku, tapi nggak ada orang mau datang. Lalu saudara kekasih, akhirnya pemimpin pesta itu berkata, bagaimana saudara kekasih, ruangan pesta itu harus penuh. Dikatakan karena itu ambillah dari jalan-jalan, dari persimpangan-persimpangan, undang semua kemari. Lalu diundang saudara. Lalu apa jadi? Dikatakan di sini ketika semua orang masuk saudara ruang pesta itu saudara. Lalu dikatakan di sini ayat 11-nya ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Kalau bahasa Inggrisnya di sini saudara kasih dikatakan bukan pesta. Ya, kalau pesta itu biasanya bahasa Inggris party, ya, saudara katakan. Tapi di sini pesta di sini dikatakan saudara bahasa Inggrisnya wedding, yaitu artinya pernikahan.
Ya, jadi kata lain saudara, untuk masuk dalam ruangan itu dikatakan semua harus punya pakaian pesta, saudara. Dengan kata lain, itu apa saudara? Saudara kekasih, untuk menyatakan kemuliaan sama Tuhan. Ya, satu orang aja yang tidak punya pakaian pesta disuruh keluar, bahkan dikatakan campakkan dia keluar, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita nanti akan masuk dalam perjamuan kawinnya Bapa. Dikatakan berbahagialah orang yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba, dan mereka akan dikatakan kepada mereka akan dikenakan dikatakan pakaian lenan putih yang berkilau-kilauan, dikatakan saudara. Saudara kekasih, itu apa? Perbuatan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan lupa sorga sudah akan semakin dekat kepada saudara. Saudara kekasih, kekristenan kita tidak cukup di bumi saja bergereja beribadah, tapi tujuan kita harus masuk surga. Tapi siapkan pakaian pesta kita, siapkan pakaian pesta kita. Jangan sampai nanti sama seperti anak Morse orang ini sudah masuk dalam perjamuan kawin itu, tapi karena tidak punya pakaian pesta harus maka di surga kasih dikeluarkan. Jangan sampai kita sudah lama sudah ikut Tuhan, sudah beribadah ikut Tuhan, sudah lahir baru seperti apa yang kita katakan. Semua yang lain sudah kita tinggalkan, tapi ada karakter-karakter kita yang belum dibereskan. Jangan itu nanti yang menghambat kita untuk tidak sampai pada panggilan Tuhan. Jangan saudara, siapkan karakter kita, siapkan perbuatan-perbuatan kehidupan kita yang benar. Saudara kasih, karena sekali lagi Bapak Saudara, nanti kita akan tinggal tanpa kita punya pakaian pesta. Harus punya kekudusan di hadapan Tuhan. Itu syarat mutlak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak cukup tuh sudah percaya, oke, sudah melayani Tuhan, sudah memuji Tuhan, oke, tapi harus dilanjutkan untuk masuk dalam kekudusan Allah. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Allah. Melihat Allah pun tidak bisa, apalagi masuk dalam kerajaan surga. Karena itu Bapak Saudara kekasih, hari lepas hari mari dibaharui kehidupan kita. Semakin hari semakin kuduskan kehidupan kita dengan pengikutan kita yang benar. Jangan sampai nanti satu saat kita tertinggal. Kenapa? Akibat kita tidak punya pakaian pesta. Karena itu siapkan pakaian pesta kita, Saudara kekasih, dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Saudara kekasih, perbuatan-perbuatan ibadah kita yang benar, perbuatan-perbuatan Saudara kekasih kehidupan kita yang Saudara kekasih yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari dari saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita katakan kepada Tuhan, haleluya, kekudusan-Mu, haleluya. Jadi ini Bapak Saudara, kita sembah Tuhan, kita perbarui seluruh hidup kita percaya kepada Tuhan, kita siapkan seluruh hidup kita untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kebenaran kita, tapi ada firman Tuhan yang kita percayai, yang persekutuan kita yang benar dalam Tuhan. Maka Tuhan akan semakin membarui kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita mengangkat pujian kita katakan kepada Tuhan, kekudusan-Mu ya Bapa. Haleluya. Shikamarabata karabaya shanamabata. Shikamarabata karabaya shanamabata. Shikamarabata. Kekudusan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata
takdirkan, doakan. Tuhan, jauh dari apa yang kami doakan dan pikirkan, Engkau melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Mak Ayu ini Tuhan, doa kuasa mujizat-Mu berlaku baginya Tuhan. Tidak pernah Kau jauh daripadanya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam dia dan dekat dengan dia, dan Kau tetap memegang tangannya, bawa dia pada kemenangan-Mu Tuhan. Mujizat ini mujizat terjadi masih ada baginya Tuhan. Terima kasih karena Kau masih hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami percaya pada kuasa mujizat-Mu berlaku baginya, membuat dia bimbang, membuat dia khawatir kelemahan tubuh. Kuasa-kuasa jahat apapun, Kau setan, Kau luar, Kau lepaskan dia dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua keluarga